Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adar Alam dari kelas S1 Akuntansi B dengan NIM 1706623034. Kepada yang terhormat Ibu Septi Nurmalitas selaku dosen pengampu Statistika Ekonomi dan Bisnis, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan kuis analisis regresi linear berganda, yaitu di sini saya mengambil variabel yaitu debt to asset ratio dan juga total asset turnover terhadap ROA, perusahaan konsumer non siklikal. Nah, di sini untuk urutannya saya menguji asumsi klasik terlebih dahulu, lalu jika asumsi terpenuhi, kita lanjut ke uji F dan uji T, karena kan uji F dan uji T sendiri itu bagian dari analisis inferensial, sehingga bergantung pada uji asumsi klasik terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, untuk uji normalitas, karena di sini kita juga sekalian dengan melakukan regresi, jadi kita caranya untuk memunculkan atau mencari dari hasil ini, kita bisa menggunakan data analis. Lalu kita bisa pilih regresi dan untuk year range-nya, untuk bagian year range-nya kita pilih ROA karena kan di sini untuk bagian Y-nya itu ROA kita blok sampai ke bawah dan juga untuk X range-nya karena kan di sini ada 2X jadi kita blok dua-duanya yaitu DAR dan TATO sampai ke bawah. Nah, karena kan di sini kita juga input blokannya itu dari labelsnya. Jadi labelnya itu kita centang. Lalu untuk confidence levelnya itu 95% dan untuk output range-nya di sini saya pilih di bagian 6. Dan selanjutnya, untuk berhubung kita juga mau menentukan normal probability-nya alias uji normalitasnya, kita bisa mencentang normal probability plots dan juga residual plots, di mana residual plots ini kita gunakan untuk menguji heterokodastisitas. Lalu kita klik OK dan akan muncul data-data yaitu yang seperti saya blok yaitu mulai dari summary output-nya sampai dengan residual output dan juga probability output sekaligus dengan plot-plot yang sudah kita pilih tadi yaitu ada normality probability plots dan juga residual plot dari DAR dan juga TATO. Nah, selanjutnya kita mulai dari uji normalitas terlebih dahulu. Nah, berdasarkan regresi yang sudah kita masukkan tadi, itu kan eh, normal probability plotnya itu seperti ini ya. Jadi berdasarkan gambar itu terlihat bahwa titik-titik residualnya itu menyebar cukup rapat dan mengikuti garis diagonal secara konsisten dari kiri ke bawah sampai ke kanan atas. Nah, pola ini mengindikasikan bahwa residual itu berdistribusi mendekati normal. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam regresi linear ini terpenuhi sehingga kita bisa melanjutkan uji F dan uji T nanti di selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk uji heterokedastisitas, di sini saya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan residual plot yang tadi kita munculkan di regresi tadi, dan juga saya menggunakan uji Gletser, di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai eh, scatter plot residualnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, pola residualnya itu kan menunjukkan penyebaran titik-titik yang tidak membentuk pola tertentu, seperti pola melengkung, terus juga mengerucut, melebar, seiring meningkatnya nilai variabel dari independen. Nah, titik residual ini terlihat menyebar secara acak dan juga di sekitar garis horizontal nol. Nah, mengindikasikan bahwa si varian dari residual itu relatif konstan sehingga tidak terdapat indikasi gejala heteroskedastisitas. Nah, kalau misalkan kita cari berdasarkan uji Gletser, kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti kita mencari regresi yang di awal tadi, hanya saja untuk bagian eh, residual Y-nya itu kita berdasarkan residualnya, residual dari yang kita munculkan tadi yaitu residual output, yaitu di sini untuk residualnya kita copy mulai dari bagian yang ini, bagian bagian T5 lalu kita copy ke bawah. Nah, habis itu residualnya itu kita absolutkan, yaitu dengan menggunakan rumus absolut dari si nilai tersebut. Dan setelah itu, kita bisa memunculkan regresi yang tadi. Caranya juga sama, kita menggunakan data analis dan juga regresi. Dan setelah itu untuk bagian eh, Y-range-nya, bagian Y-range-nya itu kita ubah. Bagian Y-range-nya itu kita ubah dari sini, dari ABS, absolut dari residual. Dan untuk input
X range-nya itu kita menggunakan hal yang sama yaitu dar dan tato ke bawah gitu. Nah, labelnya juga dicentang dan selanjutnya untuk output range-nya saya pilih di sini. Di sini. Di sini. Dan untuk residual dan juga normal probability-nya itu tidak usah dicentang karena kan kita tadi udah memunculkan, sedangkan di sini kita hanya untuk menguji Gletser saja. Dan nanti akan muncul hasil seperti yang saya blok di sini, akan muncul hasil ini. Dan di sini kita akan menggunakan p-value-nya saja, tes statistiknya dan juga p-value-nya saja yang seperti saya bold ini. Dan kalau misalkan kita lihat dari interpretasinya berdasarkan dari uji Gletser itu di hasilnya menunjukkan bahwa si p-value untuk debt to asset ratio-nya itu kan 0,13253 di mana ini tuh lebih besar daripada 0,05 dan juga untuk p-value dari total asset turnover-nya itu 0,96379 yaitu lebih besar juga dari 0,05. Nah, karena seluruh p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas secara statistik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa si model regresi ini tuh memenuhi asumsi homokedastisitas atau tidak mengalami masalah heterokedastisitas baik kita menggunakan scatter plot ataupun menggunakan uji Gletser. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk diuji multikolinearitas. Nah, di sini saya menggunakan data yang sama yaitu mulai dari variabel X1, X2 dan juga ROA-nya. Di sini untuk caranya sendiri kita bisa menggunakan data analis lagi, hanya saja kita beda, kita bisa menggunakan correlation. Yang ini dan selanjutnya untuk input range-nya, kan kita mau menguji korelasi antar variabelnya ya. Jadi kita untuk input range-nya itu dari X-nya saja, dari X1 dan X2. Dan untuk label inverse row-nya, karena di sini kita juga, di sini itu kita centang, maksudnya kita masukkan, jadi kita centang lagi. Dan untuk output range-nya di sini saya pilih FV8. Dan lalu kita klik OK dan akan muncul hasil seperti akan muncul hasil seperti yang saya blok ini. Dan selanjutnya kita akan mencari R, nilai R dari si X1 dan X2. Jadi untuk X1 dan X2 kita sudah muncul dapat dari yang eh, correlation tadi, hasil correlation tadi, dan selanjutnya R tersebut kita kuadratkan dan akan memunculkan hasil sebesar 0,058 sekian. Dan juga setelah itu kita harus mencari toleransinya. Toleransinya itu didapatkan dari 1 dikurangi dengan si R kuadrat tersebut. Dan setelah itu kita juga mencari VIF, yaitu di sini untuk nilainya yaitu sama dengan 1 dibagi dengan si tolerance itu. Oke. Dan di sini didapatkan hasil VIP-nya itu 1,06159 yang mana itu lebih kecil dari 10. Dan kalau misalkan kita interpretasikan di sini berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai toleransi itu kan tadi 0,94198,5 ya, dan juga nilai variance inflation factornya itu sebesar 1,06159 yang mana jauh lebih kecil dari si 10 dan juga nilai toleransi itu lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tuh tidak mengalami masalah multikolinearitas sehingga bisa lanjut bebas digunakan bersama-sama dalam model regresi tanpa saling mempengaruhi secara signifikan. Nah, karena uji asumsi klasiknya itu di sini kita eh, semuanya berhasil, jadi asumsi-asumsi tadi itu sudah terpenuhi, kita lanjut uji F dan uji T, yaitu yang mana di sini itu sebenarnya sudah ada yang di awal sudah kita munculkan dan tinggal kita interpretasikan, di mana untuk uji F-nya sendiri, di sini kan untuk F hitungnya, di sini kan kita didapatkan 14,8255 sekian, di mana untuk di sini didapatkan sini, dari sini yang F hitungnya itu kan di sini, dan juga ini menginterpretasikan bahwa
menunjukkan seberapa baik sih model regresi itu secara keseluruhan. Nah, selanjutnya untuk significance F-nya, untuk F signifikannya itu kita didapat dari sini, yang saya kuning, yang saya bold kuning. Lalu untuk karena berhubung si nilai significance F-nya itu kurang dari 0,05, maka model regresi secara simultan signifikan, artinya secara bersama-sama variabel DAR dan juga Tato ini berpengaruh terhadap si ROA. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil uji ANOVA atau uji simultan tadi, diperoleh nilai F hitung sebesar 14,8255 dengan nilai significance F itu 0,00000303 atau sekian, karena nilai significance F-nya itu lebih kecil dari tingkat signifikansinya itu atau alfa dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa si model regresi ini secara simultan signifikan, artinya variabel si DAR dan juga tatonya itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap si ROA. Dan selanjutnya kita lanjut ke uji T di parsialnya, karena di sini kita untuk interceptnya kita bisa langsung dapatkan dari sini untuk koefisiennya. Koefisiennya kan di sini dari intercept dan juga current, dan juga di sini karena di sini itu dar, dan juga di sini itu tato. Tuh. Di sini eh, untuk koefisiennya kita langsung bisa copy saja, dan untuk bagian p-value-nya juga kita copy, yang mana untuk p-value-nya di sini kita copy di sini untuk si uji parsial tersebut. Dan kalau misalkan kita simpulkan, kalau untuk bagian intercept saat DAR dan Tato bernilai 0, maka nilai ROA-nya itu diperkirakan sebesar 0,1341. Dan untuk bagian DAR-nya itu kan kalau misalkan kita simpulkan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Artinya semakin tinggi sidar, maka ROA-nya itu cenderung menurun, asumsinya signifikan secara statistik. Dan untuk bagian tato, itu nilai P lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan secara statistik, tidak terdapat cukup bukti bahwa si tato itu berpengaruh terhadap ROA. Nah, kalau misalkan kita jadikan suatu persamaan regresi, itu akan menghasilkan Y sama dengan min 1341, dapat yang dari sini, dari koefisien intercept, dikurangi dengan 0,2327 kali X1 ditambah dengan 0,045 kali X2 sini. Nah, setiap kenaikan dari DAR sebesar 1 unit diperkirakan menurunkan ROA sebesar 0,2327 poin. Dan sedangkan setiap kenaikan total aset turnover itu sebanyak 1 unit itu diperkirakan meningkatkan ROA sebesar 0,045 poin. Nah, namun karena hanya variabel DAR yang memiliki p-value di bawah dari 0,05, maka hanya DAR yang dapat berpengaruh signifikan secara statistik terhadap si ROA. Nah, sementara tato yang tidak berpengaruh signifikan. Nah, meskipun demikian, secara simultan model ini tuh signifikan sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan ROA secara bersama-sama dengan catatan pengaruh dominan terhadap eh, pada variabel sidar. Dan selanjutnya, kita lanjut ke koefisien determinasi atau R-square. Dan di sini untuk multiple R-nya kita didapatkan dari summary output-nya di sini. Lalu untuk interpretasinya sendiri, kan kalau misalkan di sini untuk nilainya itu kan 0,6991 sekian, yang menunjukkan nilai korelasi antara DAR dan juga Tato itu terhadap ROA itu sebesar 0,6992, termasuk dalam kategori kuat, yang mana hubungan antara ketiga variabel ini kuat. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk kategori korelasinya itu di sini si DAR dan Tato terhadap ROA ini termasuk ke bagian kuat di sini. Dan untuk selanjutnya, untuk R square di sini didapatkan nilai koefisien determinasi 0,4889 atau 48,89%, yang mana ini berarti debt to asset ratio dan juga total asset turnover-nya itu mampu menjelaskan 48,89 variasi dari ROA. Nah, sementara 51,11-nya itu di sisanya itu dijelaskan oleh si variabel lain. Dan untuk adjusted R square-nya di sini kita didapatkan 0,45
0,59 sekian. Nah, di mana untuk nilai ini mempertimbangkan jumlah variabel independen. Nah, dengan nilai sebesar 45,59% tadi, itu menunjukkan bahwa model tetap cukup baik dan stabil meskipun ada penyesuaian. Nah, untuk standar errornya sendiri, di sini kita didapatkan 0,0431 sekian, dan mana nilai ini tuh menggambarkan rata-rata deviasi atau kesalahan prediksi model terhadap nilai aktual dari si ROA. Karena nilai ini relatif kecil, maka model ini dianggap memiliki tingkat kesalahan prediksi yang rendah dan cukup akurat untuk memperkirakan dari ROA-nya. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan dari eh, tadi itu model regresi itu menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan secara simultan antara DAR dan juga TATO terhadap ROA. Nah, namun secara parsial hanya DAR yang dapat berpengaruh signifikan secara statistik terhadap ROA, sedangkan TATO tidak berpengaruh signifikan. Nah, koefisien determinasi yang cukup tinggi yaitu 48,89% menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang baik terhadap variabel dependen. Nah, hal ini sesuai dengan referensi jurnal yang saya gunakan yang menjelaskan hal yang sama bahwa DAR dan TATO itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA, tetapi secara parsial hanya DAR yang berpengaruh secara signifikan. Nah, untuk referensinya sendiri sudah saya cantumkan di sini, dan untuk hasil kesimpulannya juga saya cantumkan. Eh, untuk hasilnya juga sama. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan mengenai kuis statistika ekonomi dan bisnis dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.